Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa ya, di Nisa Asifa Dakwah Channel. Masih tetap sama teman-teman ya, kita belajar ya di Nisa Asifa Dakwah Channel ini ya. Nisa buat gitu ya, untuk kita belajar mencari solusi bagaimana supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hambanya, menjadi umatnya yang beriman, bertakwa ya, bertauhid, tawadu, istiqomah, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Barang siapa teman-teman menempuh suatu jalan untuk belajar atau menuntut ilmu, yang pastinya adalah ilmu agama tentang syariat agama, lillah karena Allah, maka Allah pasti akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Masya Allah ya, amin Allahumma amin. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman ya, alhamdulillah hari ini Nisa akan ajak teman-teman buat belajar kajian ya, dengan tema adalah apa? Ini inspirasi buat teman-teman yang saat ini mungkin masih sholatnya masih belum mau sholat ya. Inspirasi buat teman-teman yang sholatnya tidak sungguh-sungguh dalam beribadah sholat ya, yang menganggap sholat itu yang masih belum khusyuk dalam sholat ya, atau teman-teman yang mungkin saat ini belum sholat ya. Ya, ini adalah kajian kali ini inspirasi teman-teman, buat menginspirasi kita dan suatu solusi buat kita itu supaya kita tuh cinta dengan sholat, mencintai sholat, atau kita tuh bisa ya, bagi teman-teman yang mungkin masih belum sholat itu bisa semangat untuk bisa sholat ya, untuk bisa sholat gitu loh. Nah di sini teman-teman ya, karena tidak kita akan disebut orang hamba atau umatnya yang beriman kepada Allah itu kalau kita menjalankan sholat gitu loh. Kita akan disebut hambanya yang beriman, kita akan disebut orang Islam dan hambanya yang beriman kepada Allah itu karena kita sholat gitu teman-teman. Akan tapi kalau kita sebagai umat Islam kita tidak menjalankan sholat dan kita tidak benar-benar mengutamakan tentang sholat dalam kehidupan kita, maka sama halnya kita itu kalau bahasa katakan bahasa kasarnya gitu ya, bahwa kita tuh sebenarnya bedanya kita dengan orang yang bukan Islam gitu loh. Apa bedanya kita dengan orang yang bukan Islam gitu loh. Ya, karena yang membedakan antara Islam dan bukan Islam itu adalah sholat kita. Ya, sholat kita gitu loh. Yang membedakan antara orang yang beriman, orang Islam dan yang bukan Islam itu adalah sholat kita, teman-teman. Sholat kita. Nah, di sini teman-teman ya, kenapa Nisa ambil tema tentang sholat hari ini ya? Temanya adalah jangan mengatur Allah gitu loh. Jangan mengatur Allah, biar Allah yang mengatur kita. Jangan mengatur Allah, biar Allah yang mengatur kita. Lah, kenapa harus seperti itu? Ya. Kalau kita kita mengatur Allah artinya apa, teman-teman? Kalau kita mengatur Allah artinya apa? Kita tidak menjalankan perintah Allah. Kita semau kita sendiri. Ya. Hidup di bumi Allah ini semau kita sendiri. Dan kita tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Artinya apa? Kita yang ngatur Allah. Ya. Kita yang ngatur Allah, bukan kita meminta Allah untuk mengatur kita. Ya. Akan tapi, teman-teman, di dalam Islam gitu loh. Yang baik, yang benar itu adalah apa? Allah, biarkan Allah yang mengatur kita. Bukan kita yang mengatur Allah. Ya. Lah kalau kita meminta Allah untuk mengatur kita, artinya apa? Kita harus menjalankan perintahnya Allah dan harus menjauhi larangan Allah. Lalu bagaimana supaya kita itu ya diatur sama Allah? Semua kehidupan kita di bumi Allah ini Allah yang ngatur kita. Ya. Lalu apa Mbak Nisa gitu ya, manfaat dari kalau Allah ngatur kita itu apa sih gitu loh.
Apa sih ya? Masya Allah teman-teman, kalau kita pelajari ya, kalau Allah sudah mengatur kita, maka Masya Allah banyak hal yang bisa kita peroleh dari Allah yang mengatur kita. Artinya apa? Kalau Allah yang mengatur kita, segala apa yang kita kerjakan di bumi Allah ini Allah yang ngatur. Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Dari kita mulai dari kita mulai bekerja, dari cara kita berpakaian, cara kita berbicara, cara kita menghormati orang, cara kita memuliakan orang, ya, cara kita belajar, cara kita apapun yang kita kerjakan, Allah yang mengatur kita. Artinya apa? Allah yang membuat skenario untuk kita. Allah yang bikin skenario untuk kita. Sehingga teman-teman, kalau Allah yang mengatur umatnya, nggak mungkin Allah akan menjadikan umatnya menjadi orang yang nggak benar. Ya, kalau Allah yang mengatur kita, kita nurut sama Allah, kita meminta sama Allah untuk mengatur kita nggak akan mungkin jadi orang yang nggak benar. Ya, nggak mungkin kita nggak menjalankan perintah Allah, nggak mungkin kita nggak menjauhi larangan Allah. Akan tetapi di saat kita Allah ya, kita menginginkan Allah untuk mengatur kita, maka Masya Allah, apapun yang kita kerjakan di bumi Allah ini teman-teman, semuanya diatur sama Allah. Dari kita mulai menikah, Allah yang mengatur, Allah kasih jalan, Allah kasih bimbing kita. Bagaimana sih kalau kita menikah sesuai dengan syariat agama? Allah bimbing kita, Allah bikinkan skenario yang baik untuk kita sesuai dengan syariat agama. Karena apa? Allah, kita pasrah sama Allah, biar Allah yang mengatur kita. Ya, Allah yang mengatur kita. Nanti di saat kita punya anak, maka Allah akan bikinkan skenario untuk kita. Bagaimana supaya di saat kita status kita, Allah sudah kehendak kita untuk menjadi sebagai orang tua, maka Allah akan bikinkan skenario itu yang baik ya untuk kita, itu sesuai dengan syariat agama. Bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana mendidik anak-anaknya sesuai dengan syariat agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur Allah. Sehingga Allah akan mengarahkan kita, membimbing kita, sehingga kita benar-benar menjadi hambanya yang beriman, hambanya yang bertakwa, hambanya yang bertauhid. Ya, kalau Allah yang mengatur kita, pasti Allah akan menjadikan kita menjadi hambanya yang memiliki akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Jadi teman-teman, yang membedakan kita, yang membedakan kita dengan mereka yang orang yang bukan Islam itu apa? Akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Perbuatan baik siapapun bisa melakukan. Ya, berbuat baik siapapun bisa melakukan. Walaupun mereka bukan orang Islam, bisa berbuat baik juga. Ya. Ramah, siapa yang bisa melakukan? Bukan hanya orang Islam yang bisa melakukan, tapi semua orang bisa ramah sama siapapun. Ya, bukan hanya orang Islam, tapi siapapun bisa ramah. Menolong juga sama. Ya, bukan hanya orang Islam yang bisa menolong, tapi seluruh umat yang ada di bumi Allah ini bisa menolong. Lah yang membedakan teman-teman, yang membedakan kita dengan umat yang lainnya, mereka yang bukan Islam apa? Akhlakul karimah. Maka teman-teman, nah di sini kalau kita sebagai umat Islam, kita meminta sama Allah untuk yang mengatur kita, ya, kita minta sama Allah untuk supaya Allah mengatur kita, maka Masya Allah teman-teman, Masya Allah, Allah akan jadikan kita menjadi hambanya yang memiliki akhlakul karimah. Sehingga kalau ikhwan, ya, karena kita ikhwan meminta ya supaya Allah mengatur ikhwan, maka ikhwan Allah akan menjadikan ikhwan menjadi orang yang soleh sesuai dengan syariat agama. Jadi orang yang soleh, bukan hanya soleh aja, ya, orang yang beriman, bertakwa, bertauhid. Dan Allah pasti akan menjadikan ikhwan menjadi bukan hanya soleh, tapi soleh, beriman, bertakwa, bertauhid, dan menjadi umat Islam yang memiliki akhlakul karimah. Sehingga apa teman-teman? Masya Allah gitu loh. Ya, Masya Allah kalau Allah yang mengatur. Sehingga kalau ikhwan ya minta Allah untuk mengatur kehidupan mereka,
ya para ikhwan, maka pasti Allah akan menjadikan ikhwan bukan hanya soleh aja, tapi menjadikan para ikhwan itu menjadi orang yang soleh, beriman, bertakwa, bertauhid, dan memiliki akhlakul karimah, sehingga mulia di hadapan Allah. Karena apa? Kita meminta Allah untuk mengatur kita. Begitupun dengan akhwat, teman-teman. Kalau kita sebagai akhwat, kita minta Allah yang ngatur kita, bukan kita yang ngatur Allah, Masya Allah, nggak mungkin ya, nggak mungkin Allah itu akan menjadikan kita, para akhwat itu menjadi wanita yang tidak baik, tidak benar, ya nggak mungkin. Karena apa? Kita minta sama Allah untuk mengatur kita. Lah kalau kita minta sama Allah, kita pasrah sama Allah, ya untuk kita supaya Allah mengatur kita, maka Masya Allah, Allah pasti akan menjadikan para akhwat ya menjadi wanita yang solehah, yang beriman, yang bertakwa, yang bertauhid, dan menjadi akhwat yang memiliki akhlakul karimah, mulia di hadapan Allah. Karena apa? Allah yang mengatur kita. Berbeda, teman-teman, kalau kita kita mengatur Allah, artinya apa? Kita tidak menjalankan perintah Allah. Kita semau kita hidup di bumi Allah ini. Padahal kalau kita sebagai umat Islam, kita tahu bahwa kalau kita ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Ya, apa agama Islam gitu loh. Pasti menyebut Islam, Allah. Nanti kita mau Al-Qur'an. Akan tapi kita tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Sama hanya kita tuh mengatur Allah. Lah kalau kita sebagai umat Islam, maka yang benar adalah biar Allah yang mengatur kita. Manfaatnya sangat banyak sekali, teman-teman. Selain ya di saat Allah kita menginginkan Allah untuk mengatur kita, maka apa? Ya, kalau para ikhwan, Allah jadikan orang yang beriman, bertakwa, bertauhid, jadi umat yang menjadi hambanya yang memiliki akhlakul karimah mulia. Bukan hanya nanti yang diatur bukan masalah jasmaninya, rohaninya, apapun yang para ikhwan lakukan di bumi Allah ini, Allah yang ngatur, Allah yang bikin skenarionya. Di saat menikah, Allah bimbing bagaimana menikah, ya. Nanti di saat sudah menjadi suami, Allah bimbing bagaimana nanti menjadi suami yang soleh, ya. Bagaimana menjadi seorang ayah atau bapak yang soleh. Lah, Allah yang bimbing. Karena apa? Sehingga Masya Allah, teman-teman, kalau kita minta sama para ikhwan, minta sama Allah untuk membimbing, maka benar-benar mereka akan benar-benar bisa menjadi imam terbaik di dalam rumah tangganya, bisa menjadi anak yang soleh, bisa menjadi suami yang soleh, ya, bisa menjadi bapak yang soleh, yang bukan hanya menjadi orang yang beriman, bertakwa, tapi bertauhid. Dan juga Allah kehendaki, Allah jadikan orang yang memiliki, jadi ikhwan yang memiliki akhlakul karimah, sehingga benar-benar bisa menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya, bisa menjadi imam terbaik dalam rumah tangganya. Masya Allah. Karena apa? Meminta Allah untuk mengatur kita, mengatur para ikhwan, ya. Begitupun teman-teman dengan akhwat juga sama, ya. Kalau akhwat meminta Allah untuk mengatur para akhwat, maka juga sama, teman-teman. Akhwat ya pasti akan Allah jadikan menjadi wanita yang soleh, beriman, bertakwa, bertauhid, dan Allah jadikan menjadi akhwat yang memiliki akhlakul karimah, sehingga ya Allah bimbing nanti di saat menikah, di saat belajar harus seperti apa, ya, di saat menikah, sebelum menikah itu seperti apa, sikap kita sebelum menikah harus seperti apa. Allah bimbing, sehingga apa? Allah tidak akan menjerumuskan kita kalau kita minta sama Allah untuk mengatur kita. Allah pasti akan menjadikan kita menjadi hambanya yang beriman, bertakwa, bertauhid, dan menjadi hambanya yang memiliki akhlakul karimah. Karena apa? Yang membedakan kita dengan mereka orang yang bukan Islam adalah akhlak. Maka kalau kita minta sama Allah untuk mengatur kita, Allah pasti akan menjadikan kita menjadi hambanya, menjadi umatnya yang memiliki akhlakul karimah. Supaya apa? Supaya bisa membedakan bahwa kita dengan orang yang Islam dengan mereka yang bukan Islam. Lah di sini, teman-teman. Dan masih banyak sekali manfaat dari kita kalau kita minta Allah untuk mengatur kita. Ya, masih banyak sekali manfaatnya. Ya. Lalu bagaimana gitu loh? Bagaimana supaya Allah itu mengatur kita gitu, teman-teman.
Bagaimana supaya Allah itu mengatur kita, caranya seperti apa? Caranya seperti apa? Itu yang harus kita pelajari. Harus kita pelajari. Caranya teman-teman, kalau kita sebagai umat Islam, maka jalankan perintah Allah. Yaitu apa? Sholat. Karena teman-teman, banyak orang itu mereka tidak tahu tujuan kita sholat. Tujuan sholat itu apa? Manfaat sholat itu apa? Sehingga apa? Hanya banyak orang ya yang sholat, yang penting sholat gitu ya. Ada yang sholatnya cepat ya, ada yang sholatnya tidak khusyuk ya. Sehingga apa teman-teman? Sholat itu tidak bisa merubah mereka ya. Sholat tidak merubah mereka. Justru orang sholat, kalau sholatnya benar ya, sholatnya benar itu pasti teman-teman akan menjadikan kita menjadi orang yang beriman, bertakwa, bertauhid, dan memiliki akhlakul karimah yang mulia di hadapan Allah. Kalau kita sholat kita benar. Lah, supaya Allah mengatur kita, maka harus bagaimana? Maka kita harus sholat gitu teman-teman. Ya, kita harus tahu tujuan kita sholat. Kita harus tahu manfaat dari sholat dulu. Ya, supaya kita apa? Supaya kita bisa khusyuk sholat, bisa tumakninah dalam sholat. Supaya apa? Dengan sholat kita itu bisa benar-benar menjadikan kita itu menjadi bukan hanya menjadi orang yang beriman aja, bukan hanya menjadi orang yang sholat aja, akan tapi benar-benar menjadi umat Islam yang beriman, bertakwa, bertauhid, menjadi umat Islam yang memiliki akhlakul karimah. Akan tapi teman-teman, zaman now banyak orang sholat, akan tapi mereka tetap tidak merubah kehidupan mereka. Sama sekali tidak merubah. Artinya apa? Masih ada yang salah dalam sholatnya. Ya, kalau kita pahami, kita pelajari dengan benar, maka sholat itu benar-benar teman-teman akan merubah kita, bukan hanya merubah kehidupan kita, akan tapi dengan sholat itu akan menjadikan Allah itu menghendaki kita menjadi orang yang selalu bahagia, orang yang beriman, bertakwa, bertauhid, yang memiliki akhlakul karimah dan benar-benar bahagia. Kalau sholat kita benar. Maka teman-teman, kalau kita sebagai umat Islam, kita harus paham ya, bukan hanya kita mengerjakan sholat, oh iya sebagai umat Islam harus sholat gitu ya, lalu kita kerjakan sholat aja, akan tapi kita tidak memahami, kita tidak mempelajari tujuan dan manfaat dari sholat tersebut. Masya Allah teman-teman, kalau kita pelajari, teman-teman ya, akan benar-benar dengan sholat itu akan menjadikan kita itu benar-benar menjadi orang yang beriman, bertakwa, bertauhid, dan yang paling utama menjadikan kita menjadi hambanya, menjadi umatnya yang memiliki akhlakul karimah yang mulia di hadapan Allah ya. Sehingga kalau para akhwat, para ikhwan benar-benar gitu, benar menjadi orang yang soleh, bukan hanya benar-benar bisa menjadi orang yang soleh, menjadi pemimpin yang terbaik, menjadi imam terbaik, memiliki akhlakul karimah. Begitu dengan akhwat, sholatnya benar, menjadi wanita yang solehah, beriman, bertakwa, yang bertauhid, memiliki akhlakul karimah. Sehingga kalau akhwat ya sholatnya benar, maka pasti mereka akan mengenakan pakaian sari. Mereka akan malu dengan dengan aurat mereka. Pasti mereka akan memakai hijab dengan baik, dengan sempurna. Karena apa? Sholatnya benar. Sehingga merubah mereka, bukan hanya merubah sifat yang tidak baik menjadi baik. Ya, merubah semua keburukan, sifat keburukan kita menjadi baik. Sehingga apa? Kalau sholat kita benar, para akhwat pasti mereka akan memiliki akhlakul karimah yang mulia, akhlak yang baik. Ya, kalau sholatnya benar, sehingga apa? Kalau sholat para akhwat sholatnya benar, pasti mereka akan memakai pakaian sari. Lekuk tubuh kita ini kalau dilihat orang, kita akan malu teman-teman. Kalau para akhwat sholatnya sudah benar, lekuk tubuh kita, rambut kita dilihat sama orang itu, kita akan malu. Ada rasa malu di dalam diri kita. Karena apa? Karena sholatnya sudah benar. Ya. Akan tapi kalau sholatnya masih belum benar, maka kita tidak akan merubah sifat kita. Sehingga apa? Ya kita sabar gitu loh. Sholat akan tapi tetap aja lekuk tubuh kita lihat, tetap kita tidak ada rasa malu. Kita tetap tidak mau menutup hijab memakai hijab. Ya. Akan tapi Masya Allah, kalau sholatnya sudah benar, Masya Allah,
tahu tujuan dan manfaatnya. Masya Allah, para akhwat pasti akan benar-benar memakai hijab itu dengan sempurna, memakai pakaian sehari dengan sempurna, sehingga lekuk tubuh kita pun kalau kita jalan keluar dilihat orang pun kita akan ada rasa malu, ada rasa malu. Nah ini baru sholatnya benar. Nah di sini teman-teman, kajian kali ini kenapa Nisa ajak teman-teman belajar? Lalu manfaat dan tujuannya apa? Manfaat dari kita sholat itu apa? Ya, tujuan dari sholat itu apa? Lalu bagaimana kita memahami sholat, mempelajarinya supaya kita tuh sholat itu benar-benar menjadikan kita menjadi pribadi yang beriman, menjadi pribadi yang bertakwa, bertauhid dan memiliki akhlak karimah. Lah di sini teman-teman, karena banyak dari kita umat Islam, ya, kita tidak tahu manfaat dari sholat itu. Manfaat dari sholat itu. Sama halnya teman-teman di saat teman-teman ya melakukan seperti olahraga. Kenapa sih teman-teman harus olahraga gitu ya? Kenapa? Tujuannya supaya apa? Sehat. Lah, di saat kita menyebutkan kata-kata olahraga, teman-teman, ya, kita sudah menyebutkan kata olahraga, pasti yang ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita, olahraga itu akan memberikan kesehatan untuk kita, kesehatan untuk tubuh kita. Maka di saat kita sudah mengatakan kata olahraga, kita melakukan olahraga, pikiran positif, pikiran kita, prasangka baik kita itu kepada olahraga itu menjadikan kita benar-benar semangat untuk berolahraga, sehingga benar-benar menjadikan kita menjadi orang sehat. Karena kita memiliki prasangka baik, tahu tujuan dari olahraga tersebut, sehingga menjadikan kita sehat, menjadikan kita terhindar dari penyakit, ya, terhindar dari penyakit. Sehingga kita sudah hanya mendengar aja, belum melakukan olahraga, pikiran kita sudah positif dengan kata olahraga itu, ya. Pikiran yang positif menjadikan kita memiliki prasangka yang baik. Kalau prasangka yang baik artinya kita sudah sama halnya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berprasangka baik, ya, itu akan menjadikan kita juga berprasangka baik kepada Allah. Lah, kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah akan menjadikan apa yang menjadi prasangka baik kita itu menjadi kenyataan. Sama halnya dengan olahraga. Kita selalu berprasangka baik, wah olahraga itu membuat kita sehat. Olahraga itu menghindarkan kita dari penyakit, membuat kita kuat. Maka ya teman-teman, di saat kita mendengar kata olahraga, prasangka kita sudah baik. Nggak mungkin kan ya, di saat kita mengatakan, oh saya mau olahraga nanti biar saya sakit gitu ya, biar kita lemas, biar nggak kuat, nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin. Pasti prasangka kita sudah baik dulu. Senam, olahraga, ya, pasti kita sudah prasangka kita sudah baik, sehingga prasangka baik itu menjadikan sama halnya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, di saat kita berprasangka baik, maka Allah akan jadikan prasangka kita itu menjadi kebaikan untuk kita. Sehingga di saat kita olahraga, benar-benar menjadikan kita menjadi orang yang sehat. Di saat kita olahraga, benar-benar menjadikan kita orang yang kuat. Di saat kita mau olahraga, menjadikan kita benar-benar terhindar dari penyakit. Karena kita berprasangka baik sama Allah. Lah, di sini teman-teman, begitupun dengan sholat gitu loh. Begitupun dengan sholat. Ya, begitupun dengan sholat. Ya, di saat kita teman-teman, ya, kita sudah tahu sholat, manfaat dari sholat, ya. Oh, manfaat dari sholat itu untuk apa ya? Supaya kita bisa menjadi hambanya menjadi umatnya yang beruntung, ya, menjadi hambanya menjadi hambanya beriman, menjadi hambanya bertakwa, bertauhid, memiliki akhlakul karimah. Dengan salat itu kita akan selalu Allah berikan kebahagiaan, ya. Dengan salat itu Allah akan menjadikan kita menjadi orang yang sukses, ya. Dengan salat Allah akan menjadikan kita menjadi orang yang bahagia, ya. Bukan hanya bahagia di dunia, tetapi bahagia di akhirat, ya. Jadi kita tahu apa manfaat dari salat itu. Manfaat dari salat itu. Lah, dengan salat itu maka Allah akan mengatur dan memberikan skenario yang terbaik untuk kita. Dengan salat itu, teman-teman. Maka bagaimana? Maka tema hari ini kenapa?
Jangan mengatur Allah, tapi biarlah Allah yang mengatur kita. Lah di sini bagaimana supaya Allah itu mengatur segala kehidupan kita, membuat skenario yang terbaik untuk kita. Caranya adalah apa teman-teman? Yaitu dengan menjalankan sholat. Menjalankan sholat 5 waktu. Itulah supaya Allah mengatur segala kehidupan kita dan memberikan skenario yang terbaik untuk kita. Sehingga kalau di saat Allah sudah mengatur kita, di saat kita menginginkan Allah untuk mengatur kita, artinya kita tunduk sama Allah supaya Allah untuk mengatur kita. Allah jadikan kita menjadi orang yang beriman, Allah jadikan kita menjadi orang yang bertakwa, Allah jadikan kita menjadi orang yang bertauhid, Allah jadikan kita menjadi orang yang berakhlakul karimah. Ya. Maka Masya Allah teman-teman. Ya. Kita akan punya kita akan selalu di saat mempunyai semangat cinta dengan semangat untuk menjalankan sholat. Nanti kalau teman-teman tahu manfaatnya, Masya Allah, teman-teman pasti sholat itu nggak akan pernah menjalankan sholat itu kilat. Artinya kilat teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak akan tapi teman-teman pasti akan khusyuk dengan sholat itu. Khusyuk dengan sholat itu. Tumakninah dengan sholat kita. Sehingga di saat kita Allahu Akbar, kita bukan hanya kita mengucapkan doa, tapi hati kita selalu ada kata-kata di dalam hati kita, rasa senang, rasa syukur, sehingga ingin bukan hanya kita bukan hanya kita mengucapkan ayat-ayat suci Al-Qur'an di dalam sholat kita itu, tetapi ada doa di dalam diri kita. Ada doa terbaik di dalam diri kita di saat kita Allahu Akbar itu. Jadi semakin kita akan sholatnya kita tidak akan kilat, semakin akan khusyuk dan tumakninah. Khusyuk dan tumakninah. Sehingga karena khusyuk itu, di saat kita prasangka kita baik, di saat kita Allahu Akbar, prasangka kita sudah baik sama Allah. Belum aja sholat, kita kita sudah mengambil air wudhu, kita bersuci itu, kita sudah prasangka baik sama Allah. Ya, kita tahu manfaat dari wudhu, gitu ya. Di saat kita ambil air wudhu, teman-teman, Masya Allah ya, yang kita basuh hanya kulit kita, kulit luar kita. Yang kita basuh hanya kulit luar kita, wajah kita, kaki kita, hidung kita yang kita basuh hanya kulit luar kita. Masya Allah, tapi bisa membersihkan hati kita. Sehingga kalau hati kita bersih, iman kita akan iman kita akan baik, iman kita akan kuat. Kita basuh kepala kita, akan menjernihkan pikiran kita. Sehingga dengan pikiran yang jernih, kita akan bisa menjadi hambanya yang memiliki akal sehat, menjadi hambanya yang bertauhid. Masa Allah, belum kita mengambil air wudhu, kita sudah berprasangka baik dengan air wudhu. Lah kalau kita berprasangka baik, kalau di dalam Islam itu prasangka baik kita kepada Allah itu baik, maka benar-benar Masya Allah teman-teman, prasangka baik kita itu akan benar-benar menjadikan kita menjadi hambanya yang benar-benar bersih hatinya, jernih akal sehatnya. Di saat kita mengambil air wudhu, ya, jernih hati kita, jernih akal sehat kita, pikiran kita. Sehingga makanya kenapa berwudhu itu menjadikan kita suci dari suci dari hadas. Jadi suci dari segala macam kotoran, keburukan, bukan hanya kotoran di dalam tubuh kita, akan tapi kotoran yang ada di dalam hati kita, di pikiran kita. Sehingga kita kalau kita cara bersuci kita benar, Masya Allah, hati kita akan menjadi iman kita akan menjadi baik, pikiran akal sehat kita akan menjadi jernih. Ya, belum teman-teman, gitu loh. Belum kita berwudu, kita sudah memiliki prasangka baik sama Allah, prasangka baik dengan air wudu kita, sehingga kita akan semangat untuk berwudu. Ya, lah kalau kita prasangka baik terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengambil air wudu juga termasuk perintah Allah. Perintah Allah. Di saat kita sholat, kita mengambil air wudu sudah termasuk bahwa kita menginginkan Allah untuk mengatur kita, bukan kita yang mengatur Allah. Ya, di saat kita mengambil air wudu, sama halnya kita sudah menjalankan perintah Allah, menjadi hambanya yang diatur oleh Allah. Ya, Masya Allah. Di saat kita ambil air wudhu, kita sudah prasangka kita baik. Di saat kita ambil wudhu akan menjadikan iman kita kuat, menjadikan iman kita baik.
Di saat kita ambil wudhu bisa menjernihkan pikiran kita, ya, sehingga iman kita baik, jernih pikiran, akal sehat kita. Masya Allah teman-teman. Maka kita akan menjadi benar-benar menjadi orang yang beriman, bertakwa, bertauhid. Sehingga kalau wudhu kita benar, itu sudah bisa menjadikan akhlak kita itu baik. Akhlak kita baik. Sehingga kalau kita sudah berwudhu, ya, kita pasti akan berpikir prasangka baik kita. Orang kalau berwudu, kita sudah membasuh tangan, kita akan menggunakan tangan kita dengan baik. Ya, menggunakan mata kita untuk hal yang baik-baik. Menggunakan telinga kita untuk mendengar hal yang baik-baik. Menggunakan mulut kita untuk berbicara yang baik-baik. Untuk menggunakan akal sehat kita untuk berprasangka baik, yang baik-baik. Nah, kalau kita dengan air wudu tersebut. Ya. Sehingga Masya Allah, berapa kali kalau kita mengambil air wudhu itu dalam sehari, kalau kita sebagai umat Islam 5 kali dalam sehari. Maka dalam 5 kali dalam sehari itu tuh, ya, prasangka baik kita sama Allah berapa kali? Belum nanti sholat sunnahnya, ya, kita sudah memulai prasangka baik sama Allah terus. Prasangka dengan air wudhunya bisa menjadikan iman kita menjadi menjadi orang yang beriman. Prasangka baik kita dengan air wudhu bisa menjadikan kita menjadi akal kita jernih, sehingga menjadi orang yang bertauhid. Sehingga kalau kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bertauhid, kita akan menjadi orang memiliki akhlakul karimah, sehingga akan menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dengan air wudhu. Lah kalau kita teman-teman sehari kita berprasangka baik sama Allah, berprasangka dengan air wudhu yang merupakan perintah dari Allah itu, Masya Allah. Kalau kita berprasangka baik, maka Allah akan menjadikan prasangka baik itu menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan, teman-teman. Maka kenapa Allah kalau di dalam Islam itu kita tidak boleh berprasangka buruk? Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Lah kalau kita mengambil air wudhu itu, Masya Allah, kita sudah prasangka baik sama Allah. Dan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Di saat kita benar-benar prasangka baik sama Allah dengan air wudhu yang merupakan perintah Allah, maka Allah akan jadikan kenyataan apa yang diprasangka baik kita itu menjadi kenyataan di dalam diri kita. Sehingga di saat ambil air wudhu, Allah menjadikan iman kita kuat, sehingga menjadi hati kita bersih, sehingga kita menjadi orang yang beriman. Akal sehat kita jernih, sehingga menjadikan kita menjadi orang bertauhid. Kalau iman kita sudah benar, ya, hati kita baik, bersuci, bersih, sehingga menjadi orang beriman. Allah jadikan kita menjadi orang beriman. Akal sehat kita akal kita jernih, pikiran kita jernih, menjadikan kita memiliki akal sehat, sehingga Allah jadikan kita menjadi orang bertauhid. Maka Allah juga akan saat kita menjadi orang beriman, benar-benar Allah kehendaki kita menjadi orang beriman, Allah kehendaki kita menjadi orang bertakwa, bertauhid, Masya Allah, maka Allah akan kehendaki kita menjadi hambanya yang memiliki akhlakul karimah. Sehingga di saat kita itu ambil wudhu, teman-teman, prasangka baik kita sama Allah itu akan jadi kenyataan. Sehingga benar-benar dengan air wudhu itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang beriman, bertakwa, bertauhid, menjadi memiliki akhlakul karimah. Sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita mengambil air wudhu. Begitupun dengan sholat, teman-teman. Ya, di saat kita sholat, apa yang menjadi prasangka baik sama Allah? Banyak prasangka baik yang sebelum sholat itu kita sudah banyak gitu loh. Ya, di saat kita menjalankan sholat, artinya kita minta sama Allah supaya Allah mengatur kita. Ya, nanti kalau Allah mengatur kita, maka Masya Allah, Allah pasti akan menjadikan kita menjadi orang yang hambanya yang beriman. Allah pasti menjadikan kita menjadi hambanya yang bertakwa. Allah pasti akan menjadikan kita menjadi hambanya yang bertauhid. Dan pasti Allah akan, yang paling utama, pasti Allah akan menjadikan kita menjadi hambanya memiliki akhlakul karimah. Baru belum kita sholat, prasangka baik kita sama Allah sudah seperti itu. Ya, nanti masih banyak lagi manfaatnya. Nanti kalau kita menjalankan sholat, maka Allah akan jadikan kita menjadi hambanya yang selalu beruntung. Ya, di saat kita menjalankan sholat, maka Allah akan jadikan kita menjadi hambanya yang selalu sukses. Ya, di saat kita menjalankan sholat dengan benar, maka Allah akan menjadikan kita menjadi hambanya yang selalu memperoleh kemenangan. Di saat kita menjalankan sholat, maka kita akan menjadi hambanya yang selalu
Allah kehendaki kebahagiaan. Ya, dengan salat kita yang benar, ya, salat kita yang benar. Maka Masya Allah teman-teman. Sehingga yang paling utama teman-teman, yang paling utama itu kalau salat itu, ya, kita akan selalu berprasangka baik sama Allah bahwa di saat salat kita benar, pasti kita akan Allah kehendaki kita untuk menjadi hambanya memiliki akhlakul karimah. Sehingga di saat kita memiliki akhlakul karimah, maka kita akan bisa membedakan kita dengan mereka orang yang bukan Islam dengan Islam. Yaitu apa? Akhlakul karimah. Sehingga kalau kita sudah Allah kehendaki menjadi orang memiliki akhlakul karimah, inilah yang membedakan kita dengan orang yang bukan Islam dengan Islam. Lah, teman-teman, di saat kita minta Allah yang ngatur kita, Allah akan memuliakan kita. Di saat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menjalankan perintah Allah, ya, yaitu dengan salat, ya, dan prasangka baik kita itu selalu baik sama Allah di waktu kita ingin menjalankan salat. Dengan salat itu, maka Masya Allah, ya, Allah jadikan kita menjadi mulia di hadapan Allah, maka Allah juga akan menjadikan kita mulia di hadapan semua makhluknya Allah. Sehingga apa teman-teman? Bukan kita menjadi orang yang Islam aja, akan tetapi kita bisa menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Masya Allah, amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahirabbil alamin. Nah teman-teman, nah disinilah, ya, apa manfaatnya kita belajar. Kalau kita di dalam Islam itu, kalau, ya, prasangka baik gitu loh, yang menjadikan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, kalau kita prasangka kita buruk, ya, maka Allah jadikan keburukan. Kalau kita prasangka baik sama Allah, maka Allah akan jadikan kebaikan. Allah akan benar-benar jadikan prasangka baik kita itu menjadi kenyataan. Kita mengambil air wudhu, prasangka kita sudah baik. Ya, kalau kita mengambil air wudhu berapa kali dalam sehari? Belum sholat wajibnya, belum sholat sunnahnya. Maka sebelum kita mengambil air wudhu, prasangka kita sudah baik. Nanti kalau di saat ambil wudhu itu benar-benar bisa bukan hanya menghilangkan kotoran yang ada di dalam hadas, yang ada di dalam tubuh kita, akan tapi bisa menghilangkan kotoran yang ada di dalam hati kita, menjernihkan pikiran kita, menjadikan kita menjadi orang yang beriman, menjadikan kita menjadi orang yang jernih akal sehat, jernih pikiran kita, memiliki akal sehat, menjadi orang yang bertauhid. Kalau benar-benar ya kita benar air wudhunya benar, maka bisa kita itu menjadi orang yang memiliki akhlak kita baik, sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan atau yang tidak diridhoi oleh Allah. Lah ini prasangka baik kita. Maka teman-teman, di saat kita ambil wudhu, Masya Allah, banyak sekali prasangka baik yang ada di dalam diri kita, sehingga prasangka baik itu Allah jadikan kenyataan. Benar-benar Allah jadikan kita, ya, menjadi orang beriman, menjadi orang bertakwa, menjadi orang bertauhid, menjadi hambanya memiliki akhlakul karimah. Masa Allah belum nanti sholatnya, ya, belum nanti sholatnya kita prasangka baik kita tentang sholat. Masya Allah, di saat kita sholat, sama halnya inilah yang seperti tema kita kali ini. Artinya kalau kita menjalankan sholat, artinya bahwa kita meminta Allah untuk mengatur kita, ya. Akan tapi di saat kita tidak menjalankan perintah Allah, yaitu sholat, atau menjalankan perintah Allah, itu artinya bahwa kita yang mengatur Allah. Padahal kalau kita umat Islam itu jangan sampai kita mengatur Allah, tapi harus kita bukan kita mengatur Allah, akan tapi justru biar Allah yang mengatur kita, ya. Nah, untuk membedakan bahwa kita diatur oleh Allah dan kita mengatur Allah itu apa? Yaitu dengan menjalankan sholat, menjalankan perintah Allah. Maka di saat kita menjalankan perintah Allah, itu tanda bahwa kita meminta sama Allah supaya Allah mengatur kita. Masya Allah teman-teman, kalau kita minta mengatur sama Allah itu, Allah akan atur bagaimana kita nanti berpakaian, ya. Allah mengatur kita bagaimana apa yang makanan yang terbaik untuk kita, Allah atur, ya. Nanti apapun teman-teman, sekolah nanti Allah yang ngatur, ya. Semua nanti masalah pernikahan, masalah rumah tangga, masalah apapun Allah yang ngatur gitu loh.
Allah yang ngatur. Sehingga kalau Allah yang mengatur, Masya Allah, nggak mungkin kita minta Allah, ya Allah aturlah hamba nggak mau mengatur engkau ya Allah, karena hamba menjadi umatmu, jadi hambamu, hanya engkau lah yang maha memiliki yang mengatur kehidupan seluruh umat yang ada di bumi Allah ini. Maka hamba ingin engkau mengatur hamba ya Allah. Maka teman-teman, nggak mungkin Allah kalau kita mengatur kita itu sehingga menjadikan kita menjadi orang yang tidak benar. Pasti Allah akan mengatur kita sehingga Allah menjadikan kita menjadi hambanya yang beriman, bertakwa, bertauhid, menjadi umatnya, menjadi hambanya memiliki akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Karena kita minta Allah yang mengatur kita. Ya. Kita meminta Allah untuk mengatur kita. Masya Allah teman-teman. Ya. Dengan Allah mengatur kita, maka Masya Allah, Allah akan jadikan kita menjadi hamba yang beriman, bertakwa, bertauhid, memiliki akhlakul karimah. Kalau Allah jadikan kita menjadi hambanya memiliki akhlakul karimah, Masya Allah teman-teman, kita menjadi hambanya, menjadi umatnya yang mulia di hadapan Allah. Mulia di hadapan Allah. Ya, kalau sudah Allah jadikan kita mulia di hadapan Allah, maka kita juga akan menjadi mulia di hadapan semua makhluknya Allah. Kalau kita sudah menjadi mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan semua makhluknya Allah, artinya kita benar-benar menjadi umat Islam yang bukan hanya umat Islam aja, tetapi menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya menjadi umat Islam yang bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk kita orang umat Islam, akan tapi menjadi manfaat di seluruh buminya Allah ini, dimanapun kita berada. Ya, dimanapun orang akan senang sama kita, dimanapun orang akan selalu kita tidak meminta dimuliakan oleh Allah, kita tidak minta dimuliakan oleh manusia, akan tapi Allah yang memuliakan kita karena kita minta Allah yang mengatur kita, karena kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sehingga kalau kita di mana-mana dimuliakan oleh makhluknya Allah, ya, dihormati. Artinya bukan kita minta dihormati gitu ya, tapi teman-teman, Masya Allah gitu, kita dimanapun seolah-olah orang itu tahu bahwa kita tuh dimuliakan sama Allah gitu loh, dimuliakan sama Allah, sehingga mereka akan berlaku baik sama kita dimanapun berada. Orang-orang itu akan berlaku baik sama kita, ya, berlaku baik sama kita. Karena apa? Allah yang memuliakan kita, karena kita ingin Allah yang mengatur kita, ya. Karena kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Masya Allah teman-teman, inilah tema kita ya. Kenapa kita tidak boleh mengatur Allah? Kenapa kita supaya Allah itu kita menginginkan Allah yang mengatur kita, ya, yaitu dengan yaitu dengan sholat. Kita menjalankan sholat. Kalau kita menjalankan sholat, artinya bahwa kita menginginkan Allah yang mengatur kita. Maka teman-teman, di saat kita tahu, ya, di sholat itu di saat kita menjalankan sholat itu Allah akan mengatur kita, maka Masya Allah, ya, Allah akan bimbing kita. Allah akan tuntun kita sehingga benar-benar menjadi hamba-Nya beriman. Ya, Masya Allah teman-teman, kalau kita bicara tentang bab sholat, itu akan menjadikan kita tuh benar-benar khusyuk dalam sholat. Sholat kita nggak akan kilat. Karena di saat kita Allahu Akbar pun, baru kita menghadap Allah pun, kita sudah memulai prasangka baik sama Allah. Kita sudah bukan hanya membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi kita mempunyai doa di dalam hati kita, rasa senang kita sama Allah, bahagianya kita di saat kita tuh menghadap sama Allah, menjalankan sholat. Karena kita tahu manfaat dari sholat. Karena kita tahu di saat kita sholat itu, kita minta Allah mengatur kita. Ya, Allahu Akbar, Masya Allah. Di saat kita sholat teman-teman, Masya Allah ya, kalau kita pahami, kita pelajari ya, di saat kita Allahu Akbar menghadap kepada Allah itu sudah menjadikan kita menjadi umat yang hambanya yang memiliki keberanian di hadapan Allah. Keberanian apa teman-teman? Keberanian ya untuk mempertanggungjawabkan apa menjadi kesalahan kita. Setiap hari kita punya salah, ya, nggak mungkin kan kita setiap hari nggak punya salah. Siapapun pasti setiap hari punya salah. Nah, dengan sholat itu kita mempunyai keberanian di hadapan Allah. Keberanian untuk apa? Mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kesalahan kita, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak disengaja. Selain itu, kita berdoa sama Allah. Di dalam surah Al-Fatihah itu kita mengajukan permohonan atau doa sama Allah supaya Allah menjadikan kita menjadi orang beriman, menjadi orang bertakwa, ya, supaya kita tuh Allah kehendaki supaya kita tuh dikumpulkan, kita memberi
doa permohon sama Allah supaya kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang Allah berikan nikmat, supaya Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang Allah murkai, orang-orang yang sesat. Itu teman-teman, ya, Allahu Akbar, ya, kita pahami itu. Masya Allah, kita nggak akan sholat, kita nggak akan buru-buru, nggak akan menjadi sholat kilat, akan tapi semakin tumakninah, prasangka baik terus yang ada di dalam diri kita dengan sholat itu. Dengan prasangka baik kita itu menjadi sholat kita semakin khusyuk. Masya Allah, dengan kita berprasangka baik, ya, dengan doa-doa kita itu, ayat-ayat suci yang kita baca itu akan menjadi kenyataan. Ya, Allah sesuai dengan prasangka hambanya akan menjadikan kita semakin tumakninah dalam sholat, semakin khusyuk dalam sholat. Belum nanti di saat kita ruku, teman-teman. Masya Allah, ruku itu, ya, Allahu Akbar, kita ruku, itu tandanya bahwa kita tunduk sama Allah. Tunduk sama Allah. Di bumi Allah ini kita tunduk sama Allah. Tunduk untuk menjalankan perintah Allah, tunduk untuk menjauhi semua larangan Allah. Bukan tunduk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tapi tunduk untuk menjalankan semua perintah Allah. Tunduk untuk menjauhi semua larangan Allah. Kita minta Allah tunduk supaya Allah mengatur kita, kehidupan kita di bumi Allah ini. Mengatur tentang pekerjaan kita, mengatur tentang rizki kita, mengatur tentang jodoh kita. Ya, mengatur tentang semua apa yang kehidupan kita di bumi Allah ini. Dengan tunduk kita ruku itu, teman-teman. Ya, teman-teman, pasti di saat kita hidup di bumi Allah ini pasti kita punya rasa kadang-kadang memiliki was-was, rasa takut dengan manusia, ya, takut dengan manusia. Nanti kalau misalkan seperti ini bagaimana, takutlah orang menjatuhkan kita, takut orang akan. Tapi Masya Allah, di saat kita ruku sama di saat kita ruku sholat itu, kita tunduk sama Allah untuk menjalankan semua perintah Allah, maka teman-teman, kita akan menjalankan semua perintah Allah sesuai dengan apa? Sesuai dengan Al-Quran. Karena itulah petunjuk Allah yang lurus. Kita pedoman kita sebagai umat Islam. Artinya apa? Menjalankan semua perintah Allah sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan Al-Quran, dan menjauhi semua larangan Allah. Apa yang semua Allah larang, itu ruku, teman-teman. Sehingga kita minta sama Allah, Allah ngatur kehidupan kita di bumi Allah, tentang pekerjaan kita, jodoh kita, rizki kita, segala apapun yang kita kerjakan di bumi Allah, kita minta Allah yang atur. Nanti setelah itu kita sami Allahu liman hamidah. Di saat itu Allah akan mendengarkan kita. Jadi kalau kita benar-benar sholat kita benar, kita pahami tentang sholat, kita nggak akan pernah merasa, nanti saya itu di ini sama itu gimana ya. Karena apa? Sebenarnya Allah tuh maha mendengar apa yang ada di dalam diri kita, apa yang artinya Allah akan tahu mana sih ini doa kita, ataupun ini adalah yang bukan doa kita. Allah tahu, Allah maha mendengar. Sehingga di saat kita benar rukuk kita benar, Allah mendengar kita. Di saat Allah mendengar kita, Allah akan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita. Allah akan bimbing kita, menuntun kita untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita. Bukan manusia, bukan umatnya yang akan membimbing kita untuk memperbaiki, akan tapi Allah, teman-teman. Allah, hanya Allah di bumi Allah ini. Kalau kita di bumi Allah ini, hubungan kita bukan kita dengan manusia, bukan kita dengan umatnya, akan tapi kita dengan Allah. Sehingga apapun yang kita kerjakan di bumi Allah, Allah mendengarnya. Kata hati kita, apa yang kita pikirkan, Allah mendengarnya, teman-teman. Sehingga tidak membuat kita, saya khawatir nanti saya di sama temanku ini nggak khawatir gitu. Karena apa? Kita sudah benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sehingga kita minta Allah mengatur kita, sehingga Allah akan menjaga kita. Ya, Allah akan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi kekurangan kita, sehingga Allah akan bimbing kita untuk memperbaiki. Ya, sehingga membuat kita tuh, teman-teman, kalau kita sholat kita benar, ya, kita benar menjalankan perintah Allah sholat, kita akan khusyuk, ya, teman-teman, khusyuk. Di saat kita Allahu Akbar, kita akan khusyuk dengan sholat kita. Di saat kita ruku, bukan hanya kita mengucap doa-doa ruku itu, akan tapi ada di dalam hati kita doa rasa senang, rasa syukur, rasa bahagia. Karena saat itu kita tunduk sama Allah untuk benar-benar menjalankan perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah, supaya Allah ngatur kita. Di saat Allah atur kita di kehidupan kita di bumi Allah ini, maka Masya Allah, Allah
berikan kita kebahagiaan, kesuksesan, kesenangan, kebahagiaan. Allah jadikan kita menjadi orang beriman, bertakwa, menjadi orang bertauhid, menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Masya Allah, di saat kita rukuk, kita akan tumakninah dalam rukuk kita. Di saat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ya, Rabbana lakal hamdu, Allah Maha mendengar. Maka kita tidak akan teman, hidup di bumi Allah ini kita tidak akan nggak akan pernah kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik, ya. Kita tidak akan pernah merasa khawatir nanti orang tidak baik sama kita, karena Allah yang akan memperbaiki kita, bukan orang, ya, bukan manusia, bukan umatnya Allah, tapi Allah sendiri, ya. Sehingga tidak membuat kita khawatir, kita akan selalu senang, kita akan selalu bahagia, dan benar-benar kita tuh semakin hari saat kita benar, kita semakin istiqomah, semakin tawadu, semakin akhlak kita baik, iman kita baik, tauhid kita baik, akhlak kita baik. Masya Allah teman-teman. Karena apa? Karena Allah yang membimbing kita, ya. Di saat kita bekerja, pasti pekerjaan kita akan kita jalankan dengan baik. Kenapa? Allah yang membimbing kita dalam keadaan apapun. Allah yang bimbing kita, pekerjaan kita, dari rezeki kita, cara kita menggunakan rezeki seperti apa, Allah yang bimbing. Karena apa? Allah mau mendengar, Allah mendengarkan apa yang menjadi kurang kita, sehingga Allah bimbing kita dalam semua kehidupan kita di bumi Allah ini, ya. Sehingga benar-benar kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Lah, Masya Allah, di saat kita sujud teman-teman, artinya kita membawa hati kita, membawa pikiran kita itu untuk merendah kepada Allah yang maha tinggi. Artinya teman-teman, kita tunduk sama Allah, kita tuh tunduk sama Allah, mengakui bahwa kita di hadapan Allah itu selalu tidak sempurna. Tidak sempurna apa? Pasti kita memiliki perbuatan, sifat yang tidak baik. Karena kita menjadi hambanya, menjadi umatnya yang tidak sempurna di hadapan Allah. Karena hanya Allah yang maha sempurna. Kita merendah sama Allah yang maha tinggi. Karena apa teman-teman? Perbuatan yang tidak baik dalam diri kita, iri, dengki, apalagi prasangka buruk, ya, sehingga membuat kita menjadi orang yang tidak baik, ya, menjadi orang yang kita tidak berakhlak, menjadi orang yang jahat. Itu karena apa? Waswas setan yang ada di dalam pikiran kita. Waswas setan yang ada di dalam pikiran kita, sehingga menjadikan kita menjadikan kita menjadi orang yang tidak baik, sombong, ya, tabarut, istirahat, riya. Banyak lagi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Tidak diridhoi Allah, sehingga apa? Di saat kita sombong menjadikan akhlak kita tidak baik. Benar kan? Ya. Karena apa? Karena kita sombong. Karena sujud kita belum benar. Kalau sujud kita sudah benar, ya, kita merendah sama Allah yang maha tinggi. Kita pasrah sama Allah, kita minta diatur sama Allah. Kita minta Allah mengatur segala perbuatan kita. Kita merendah sama Allah, kita mengaku kepada Allah bahwa kita tidak sempurna, ya, kita tidak sempurna di hadapan Allah. Kita selalu siapapun, kapanpun kita pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi, kesalahan-kesalahan. Mungkin hati kita ada rasa iri, ada rasa dengki, mungkin pikiran kita tidak tahu, pasti kita memiliki prasangka buruk sama orang, ya, yang menjadikan kita akhirnya ada dendam, ada tidak senang, galau, ya, menjadikan kita menjadi orang jahat. Banyak teman-teman. Karena apa? Karena sujud kita belum benar. Kita tidak mau merendah sama Allah, ya. Maka Masya Allah, di saat kita sujud sama Allah, kita merendah sama Allah, ya, benar-benar merendah sama Allah. Kita minta Allah mengatur kita. Maka Masya Allah teman-teman, kita bawa hati kita, pikiran kita merendah sama Allah. Kita minta Allah mengatur kita. Allah yang akan mengatur perbuatan kita. Sehingga Allah akan bimbing kita, sehingga kita benar-benar bagaimana supaya kita itu bisa memiliki tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang dengki, tidak menjadi orang yang iri. Sehingga bagaimana supaya Allah bimbing supaya kita tidak memiliki prasangka buruk sama orang. Sehingga kalau sujud kita benar, di situ teman-teman, sujud kita benar, kita akan menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Karena apa? Sujud kita benar. Sehingga, ya, di saat kita ruku, kita minta Allah mengatur urusan dunia kita, ya. Di saat kita sujud, kita meminta sama Allah mengatur urusan akhirat kita.
akhirat kita, teman-teman. Ya. Sehingga di saat kita meminta sama Allah, karena urusan akhirat itu hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan akhlak. Ya. Kalau misalkan akhirat itu hubungannya dengan akhlak. Maka kalau kita sujudnya benar, kita merendah sama Allah, maka Allah akan jadikan kita menjadi orang yang berakhlak. Sujud kita benar, kita merasa bahwa kita tidak sempurna di hadapan Allah, maka akhlak kita akan menjadi benar. Di saat akhlak kita benar, maka Allah akan selalu memperbaiki urusan akhirat kita. Allah ngatur urusan akhirat kita. Allah jadikan kita menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah, sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Iri, dengki, sombong, ya, istirahat, tabarut. Allah bimbing kita. Allah yang atur skenarionya kita. Ya. Di saat Allah bimbing kita untuk selalu belajar tentang syariat agama. Allah bimbing kita nanti ke supaya memalingkan mata kita, penglihatan kita, pendengaran kita hanya untuk membaca Al-Qur'an, hanya untuk melihat tausiah-tausiahnya alim ulama, hanya untuk belajar tentang syariat agama. Allah bimbing kita, mata kita hanya untuk melihat tentang kebaikan-kebaikan. Allah bimbing mulut kita hanya untuk berbicara yang bermanfaat, yang baik-baik. Untuk Untuk sholawat, untuk berzikir sama Allah. Untuk Untuk berdakwah, untuk membaca Al-Qur'an. Nah, di sini teman-teman, karena kita pasrah sama Allah, kita merendah sama Allah, kita minta Allah yang ngatur kehidupan akhirat kita. Karena kehidupan akhirat hanya bisa kita raih dengan dengan akhlakul karimah, dengan iman dan akhlakul karimah. Ya. Nah, di sini teman-teman, kalau sholat kita benar, masya Allah, ya, di saat kita belum sholat aja, kalau kita belajar seperti ini, kita pelajari seperti ini, belum kita sholat aja kita sudah prasangka baik sama Allah. Prasangka baik kita sama Allah banyak sekali sebelum kita sholat. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Lah Allah di saat kita belum sholat aja kita sudah prasangka baik sama Allah, maka Allah akan jadikan kenyataan apa yang menjadi prasangka kita itu, menjadikan kita menjadi benar-benar menjadi hambanya beriman, bertakwa, bertauhid, ya, menjadi hambanya memiliki akhlakul karimah, benar-benar mulia di hadapan Allah. Ya. Lah kalau kita sholat, berapa kali kita sholat? 5 kali dalam sehari kita sholat. Belum nanti sholat sunnahnya, ya teman-teman. Ya. Nanti teman-teman sholat sunnahnya ada berapa kali? Lah, prasangka baik kita sama Allah berapa kali? Masya Allah. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Di saat kita prasangka kita baik, masya Allah, ya. Padahalnya Allah benar-benar akan jadikan apa yang jadi prasangka kita itu menjadi kenyataan. Allah jadikan kita menjadi orang beriman. Allah jadikan kita menjadi orang bertakwa, bertauhid, benar-benar menjadi umat Islam yang memiliki akhlakul karimah. Menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Masya Allah teman-teman. Ya. Banyak sekali hal yang kita pelajari dari sholat. Ya. Lalu apa sih pengertian dari kita sholat subuh, ya, supaya kita lebih lebih semangat, lebih bisa khusyuk dalam sholat, lebih cinta dengan sholat subuh teman-teman. Kenapa kita harus sholat subuh? Kenapa kita harus sholat subuh? Bahkan ya sholat sunnah subuh itu lebih berharga dari dunia seisinya. Kalau kita benar-benar menjalankan sholat subuh, ya, menurut sholat sunnah, ya, qobliyah itu sama hanya dunia seisinya, bernilai dunia seisinya. Masya Allah teman-teman. Sholat subuh kenapa harus 2 rakaat? Karena di sholat subuh itu kita minta Allah mengatur kita supaya Allah memberikan akal sehat kepada kita di saat sholat subuh. Kenapa 2 rakaat? Karena Allah kita ingin Allah mengatur kita supaya Allah memberikan akal sehat kepada kita. Makanya sholat subuh ada 2 rakaat supaya Allah memberikan akal sehat kepada kita. Di saat Allah berikan akal sehat kepada kita, di waktu setelah sholat subuh, pasti waktu itu adalah waktu kita menjalankan pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita, semua pekerjaan kita. Ya, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi apapun. Sehingga teman-teman? Allah atur kita, Allah berikan akal sehat kepada kita. Sehingga apapun pekerjaan kita itu, di saat kita benar-benar memiliki akal sehat, Allah berikan kita akal sehat, kita akan selalu mengerjakan semua pekerjaan kita itu
apa ya, sesuai dengan syariat agama, sehingga kita akan takut takut untuk berbuat kesalahan, ya, karena kita punya akal sehat, sehingga kita takut akan riba, takut mengambil hak orang lain, ya, takut koruptor, takut menjadi korupsi. Karena apa? Allah berikan akal sehat kita. Karena di waktu pagi sampai siang itu teman-teman, ya, itu adalah kesempatan banyak orang di saat kerja itu bisa saja terjerumus dalam dosa sehingga tidak memiliki akal, sehingga karena tidak memiliki akal menghalalkan riba. Maka sholat subuh manfaatnya itu ada teman-teman, sehingga Allah berikan kepada kita akal sehat, sehingga dengan akal sehat itu kita bisa mengerjakan pekerjaan kita. Karena kita minta mengatur, Allah yang mengatur kita. Masya Allah, sholat subuh. Makanya kalau orang tidak berakal sehingga menghalalkan riba, sehingga dunia seisinya Allah tidak memberikan dunia seisinya, karena tidak memiliki akal sehat sehingga menghalalkan riba, koruptor itu. Tapi di saat kita menjadi umat Islam, kita sholat, Allah berikan akal sehat kita, sehingga kita akan takut berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah, sehingga benar-benar mengerjakan pekerjaan kita tuh sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga takut akan riba, korupsi, takut kita akan meninggalkan perbuatan-perbuatan itu karena memiliki akal sehat. Nah, kalau sholat duhur, kenapa? Sholat duhur itu teman-teman, karena di saat waktu itu matahari benar-benar berada di atas kepala kita. Artinya sama halnya teman seperti ini. Saat kita dimarahi sama orang, benar-benar dimarahi itu ya, itu kan menguji tentang kesabaran kita. Sama halnya di saat matahari itu persis di kepala kita itu waktu duhur itu, maka itu menguji kesabaran kita. Bagaimana di saat kita menjalani pekerjaan itu, di saat matahari, apakah kita tetap sabar? Ibaratnya kita di saat kita melakukan pekerjaan, mungkin kita diomelin, mungkin kita pekerjaan mungkin nggak ada yang beli, kita tetap menjadi orang yang sabar, ya. Lah di sini teman-teman, kalau kita sholat duhur, maka manfaatnya Allah akan mengatur kita, sehingga Allah jadikan kita menjadi orang yang sabar. Allah jadikan kita menjadi orang sabar. Jadi orang sabar, sehingga bagaimanapun ya pekerjaan kita, kondisinya seperti apapun, keadaan seperti apapun, tetap menjadi orang yang sabar, tetap memiliki akal sehat, tetap menjadi orang yang sabar. Allah berikan kita akal sehat, Allah jadikan kita menjadi orang sabar. Masya Allah. Nanti belum sholat asar, ya. Kenapa kita harus sholat asar? Allah menjadikan kita menjadi orang yang selalu jujur, ya. Jujur, tetap semangat. Karena teman-teman, pas waktu asar itu kita pasti akan lelah-lelahnya kita. Di saat kita lelah, bisa saja kita terjerumus dalam maksiat ataupun dosa. Maka dengan sholat asar itu akan menjadikan kita menjadi orang yang tetap semangat, tetap kita akan jujur apapun keadaan kita, sehingga akal sehat kita Allah tetap memiliki akal sehat, tetap menjadi orang yang sabar, tetap menjadi orang jujur. Di saat kita sholat maghrib juga sama, ya. Sholat maghrib karena waktu itu adalah waktu yang singkat, di mana Allah akan menguji iman kita. Saat itulah waktu hari yang gelap, di mana penguasa malam itu akan menggoda bisa menjerumuskan kita. Dengan sholat itu teman-teman, Allah akan mengatur hati kita, iman kita, sehingga iman kita kuat. Lelah-lelahnya kita, ya, mungkin waktu santai kita bisa melakukan apapun, tapi karena kita sholat itu, Allah mengatur kita, hati kita, iman kita. Jadi bagaimanapun di saat penguasa malam ya beraksi, kita tetap menjadi orang yang beriman, tetap menjadi orang beriman. Di sholat isya juga sama. Allah ingin tahu bagaimana keislaman kita, apakah sudah benar sehari itu kita benar-benar Islam, menjaga keislaman kita, sehingga Allah menginginkan kita untuk bersolat isya waktunya sampai subuh. Karena sholat isya itu nanti kita akan tidur teman-teman. Di saat itulah Allah akan para malaikatnya Allah akan menghisap apa yang menjadi perbuatan kita. Di saat kita benar-benar menjadi orang beriman bertakwa, benar-benar menjadi Islam yang beriman bertakwa, maka Masya Allah, nanti kita dibangun itu, Allah akan berikan kita akal sehat, sehingga seterusnya seperti itu, sehingga akan benar-benar menjadi bagaimanapun keadaannya. Di saat salat kita benar, Allah jadikan kita menjadi orang beriman, bertakwa, bertauhid, ya, memiliki akhlakul karimah. Itu kalau kita salat kita benar, pemahaman kita, belajar kita tentang salat, Masya Allah, ya. Sehingga di saat kita belajar seperti ini teman-teman akan dengan sendirinya itu tidak akan sholatnya kilat,
Ada teman-teman yang sholatnya kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak turun maknanya. Bagaimana kita tuh mau doa sama Allah? Bagaimana kita menghayati tentang sholat kita? Bagaimana Allah mau mendengarkan prasangka-prasangka baik kita? Bagaimana Allah bisa mengetahui apa yang menjadi keinginan kita di saat kita sholat kita cepat, seperti itu ya. Nah di situ teman-teman, nanti teman-teman kalau belajar seperti ini, dengan kita benar belajar, maka masya Allah, dengan sendirinya teman-teman akan cinta dengan sholat, akan dengan sendirinya akan apa? Akan apa ya? Suka sholat, semangat untuk sholat, semangat untuk apa ya? Tidak mau untuk meninggalkan sholat, masya Allah, ya. Maka nanti sholatnya akan semakin khusyuk, semakin tumak ninah. Nanti apa ya? Semakin kita sholat, menjalankan sholat akan benar-benar merubah diri kita, pribadi kita benar-benar menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah, menjadi umat Islam yang soleh-soleha, beriman, bertakwa, bertauhid, menjadi umat Islam yang memiliki akhlakul karimah. Masya Allah. Ya, di sini teman-teman, hari ini ya, kajian kita hari ini, jangan kita mengatur Allah, tapi biar Allah yang mengatur kita. Yaitu dengan apa? Dengan kita menjalankan perintah Allah, sholat. Masya Allah. Ya, sekian dari Nisa teman-teman. Semoga kajian kali ini benar-benar menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah apa ya? Ketauhidan kita. Semoga dengan apa ya, kajian ini menjadi sebab doa kita sehingga Allah kehendak kita menjadi hamba yang beriman, bertakwa, bertauhid, menjadi hambanya, menjadi umatnya memiliki akhlakul karimah, jadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Nisa teman-teman. Mohon maaf atas kesalahan kekhilafan, karena bagaimanapun kita sebagai umatnya tidak sempurna di hadapan Allah. Karena apa? Karena hanya Allah yang maha sempurna. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.